Baik, saya coba teruskan ya hari ini kuliah semiotika kita dengan satu tema yang barangkali ini tema yang menurut saya ini paling tidak mudah untuk ditangkap ya. Yang kemarin udah. Kemarin itu belum seberapa. Kemarin belum seberapa itu. Ya. Artinya ini tentang waktu ya, waktu sebagai tanda ini jauh lebih abstrak ketimbang semiotika ruang kan sudah abstrak ya. Ruang itu kan sesuatu yang abstrak itu, bukan konkret ruang itu. Ruang itu menjadi konkret ketika kita punya dinding ini, dinding kiri kanan ini ya, barulah ruang itu menjadi konkret. Nah, waktu juga sama abstraknya dengan ruang ya, bahkan mungkin lebih abstrak. Jadi mungkin ini yang akan kita bicarakan sekarang ya, bagaimana waktu itu juga menjadi tanda, waktu itu juga menjadi fenomena semiotika. Nah, oleh karena ini tidak mudah ya menangkap waktu itu, maka di bagian awal saya mungkin dengan terpaksa ini ya, kita membicarakan konsep waktu itu sendiri, belum semiotikanya. Kita harus menyadari dulu apa itu waktu itu, baru kita bisa memahami waktu sebagai tanda. Kalau kita nggak tahu apa itu waktu, tahu nggak apa ini botol aqua ini? Ya tahu kan ya, bisa kita lihat, bisa kita jelaskan. Bisa nggak dijelaskan ini? Bisa kan? Tutupnya merah, bentuknya silinder. Jadi mudah kan ya? Kita membicarakan botol ini sebagai tanda, lebih mudah. Sekarang kalau saya tanya, waktu itu seperti apa? Nah, waktu adalah sesuatu. Kalau saya tanya lebih lanjut, sesuatu itu apa? Alhamdulillah. Iya. Makanya kalau kita tidak memahami dulu waktu ya, kita tidak akan mungkin memahami apa itu tanda. Waktu sebagai tanda. Kalau kita tidak melihat botol ini, kita tidak akan mungkin seperti orang tunanetra ya, tidak akan mungkin memahami botol ini sebagai sebuah tanda visual. Nah, sebetulnya sama juga kalau kita tidak memahami apa itu waktu, nggak akan tahu kita apa itu tanda-tanda waktu. Makanya di awalnya saya mungkin akan coba ini, mengajak kita bersama untuk memahami apa itu waktu. Ini cara saya yang paling sederhana untuk mengajak memahami waktu. Kira-kira ada nggak waktu di situ? Kalau saya tanya ukurannya gitu ya, apa ukurannya? Berapa lama? 5 apa? Berarti kan ada ukuran ya, gambar ini bekerjanya selama 5 detik. Itu yang nanti kita sebut sebagai durasi. Tapi yang kita bicarakan barusan kan baru ukuran waktu. Tapi apa itu waktu itu sendiri? Dari mana kita tahu ada waktu di situ? Dari mana? Ya, kalau ada angka saya tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada waktu nggak sini? Nggak ada. Jadi bukan dari angkanya kan? Nah, yang lebih tepat itu mungkin karena ada gerak. Jadi ada sesuatu yang bergerak. Ada sesuatu yang bergerak nggak di sini? Nah,
Kalau pertanyaan saya adalah apakah ada sesuatu yang bergerak, kita harus tahu dulu apa itu gerak. Kalau nggak tahu gerak, nggak bisa jawab pertanyaan saya itu. Benar nggak? Nah, apa itu gerak? Nah, nanti kita bisa tanya ke orang fisika ya. Tanya ke orang fisika, kan di sana kan ada ilmu time motion, ada ilmu tentang motion itu sendiri, gerak. Nah, mungkin kalau saya menjelaskan ya, saya kan bukan orang fisika ya. Sederhananya gerak adalah perpindahan. Tadi juga benar tadi perubahan ya. Ada perpindahan, ada perubahan. Perpindahan itu artinya apa? Nah, jadi ya ada perpindahan, ada pergeseran, tapi intinya itu kan ini ya. Tadi dia di sini. Tadi dia di sini, sekarang di sini. Sekarang di sini. Ya kayak tadi kan ya. Tadi garis itu di atas, sekarang garis itu berpindah tempat terus kan? Garis yang di tengah tadi. Nah, pengertian dasarnya adalah ketika tadi ini di sini, kalau kita gambarkan lah ya. Tadi ini di sini. Sekarang dia tidak di sini lagi kan? Tapi dia belum di sini. Benar nggak? Ini kuliah fisika ini. Kuliah fisika yang sederhana ini. Benar nggak ya? Nah, itu yang kita sebut gerak itu. Sebab ini sangat penting ya. Mengapa kita sebut gerak itu sesuatu yang berpindah? Karena kita melihat sesuatu yang tadi di atas, sekarang dia di bawah, kiri, kanan, atas, bawah. Nah itulah karena ada yang berpindah di gambar ini kan. Berarti di gambar ini ada sesuatu yang bergerak. Karena ada sesuatu yang bergerak, maka kita menyebut gambar ini gambar bergerak, motion picture, atau moving image. Moving image kan tidak melulu film kan, ini juga moving image, gambar yang bergerak, walaupun sederhana. Pengertian ini sangat penting ya, karena gini, anggap saja ini kerbau ya. Kalau kurang benar gambarnya, anggap saja ini kerbau. Nah, ini artinya apa? Kerbau mengibaskan ekornya. Kalau mengibaskan itu artinya apa? Bergerak. Ekornya bergerak ya. Ini kan bukan kerbau yang berekor 4 ya. Tapi kerbau yang ekornya bergerak. Tapi benar nggak ada gerak di gambar itu? Nggak ada. Di gambar ini kan tidak ada gerak ya. Kalau di gambar ini ada. Jadi yang moving image yang mana? Yang itu. Nah gerak, kalau di gambar kerbau ini gerak itu adanya di mana? Adanya di pikiran kita. Jadi bukan tidak ada gerak ya, tapi gerak itu adanya di pikiran kita. Tapi gambar ini still image. Gambar ini gambar yang mati. Ya kan? Oke. Jadi makanya semiotika waktu ini sulitnya itu karena satu slide aja udah setengah jam ini. Karena ini banyak yang bisa dijelaskan gitu kan ya. Nah, sekarang saya kembali ke sini.
Waktu itu kita tangkap dari mana? Ya tadi ada yang mengatakan gerak. Nah, dari gerak apa saja yang menandai waktu di sini? Ada dua penanda waktu ya. Satu pergerakan garis, yang kedua perubahan. Yang satu pergerakan, yang satu perubahan. Berarti kan perubahan dan pergerakan itu menjadi penanda dari waktu. Pergerakan dan perubahan kan berbeda itu. Nah, dari apa yang tadi kita mulai bicarakan ya. Dari situ kita bisa melihat ya ini penjelasan definisi lah. Penting juga kan. Dari situ bisa kita katakan ya waktu itu adalah arus ya. Arus atau apa ya? Flow itu apa kata lainnya? Arus, aliran ya. Arus aliran, passage itu jalan seperti road map gitu kan ya. Jadi arus dan jalan, di mana peristiwa-peristiwa berlangsung. Jadi peristiwa itu berlangsung seperti sebuah arus. Di jalannya apa? Jalan peristiwa itu, ya waktu gitu kan. Jadi waktu itu sebagai ya kayak kita berjalan di jalan ya. Nah kita kan bukan jalan kan. Kita hidup di dalam waktu. Sama dengan kita berjalan di atas jalan. Analoginya. Kalau tidak ada jalan, bisa nggak kita berjalan? Nggak ada jalan? Nggak ada tempat berjalan? Bisa nggak kita berjalan? Nggak bisa ya. Sama kalau nggak ada waktu, bisa nggak kita hidup? Nggak bisa. Jadi itu makanya waktu itu sebagai sama dengan fungsinya sebagai jalan tadi. Nah di dalam waktu itu segala sesuatu itu endure itu agak sulit menerjemahkan bahasa Indonesia ya. Tapi kurang lebih artinya segala sesuatu bergerak tidak pernah berhenti-berhenti. Itulah endure. Atau dure bahasa Perancisnya. Dalam waktu itu sesuatu bergerak tanpa pernah henti-hentinya. Lihat aja diri kita ya, pernah nggak kita berhenti bergerak? Kita diam, apakah benar-benar diam? Enggak, karena bumi kita berputar. Iya. Bentuk jantung juga bergerak kan ya. Pokoknya enggak sesuatu yang bergerak terus-menerus, itulah endure. Nah, hubungannya adalah sesuatu itu hanya bisa bergerak memakai waktu gitu. Memakai waktu itu artinya bisa kita hitung gitu ya. Berapa lama saya menggerakkan tangan saya dari kiri ini ke kanan? Berapa lama itu? Nih, begini, berapa lama? Katakanlah 2 detik. Nah, itulah waktu yang dimakan oleh pergerakan tangan saya. Dan setiap kita melakukan apapun, pastilah ini. Berada dalam waktu artinya makan waktu. Itu pengertian yang nomor 2 itu. Bergerak tanpa pernah jeda gitu ya. Tanpa pernah jeda gitu. Kapan kita jeda? Ya, hanya ketika kita mati aja gitu. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Nomor 3 itu mungkin akan saya jelaskan nanti lah, karena itu terkait dengan apa yang disebut dengan jenis-jenis waktu. Tapi kurang lebih dari sini ya, kurang lebih bisa merasakan lah ya, apa itu waktu ya. Dari tadi yang kita perlihatkan, bisa merasakan nggak apa itu waktu?
Kalau nggak bisa, saya nggak akan teruskan kuliah ini. Ya harus bisa itu ya. Iya kan, ini kan seperti ini kan. Di sini kita memahami, di sini tidak ada waktu di gambar ini, tapi di gambar yang tadi itu ada waktu karena ada gerak. Nah, kurang lebih kan gitu aja, sederhana kan, sebetulnya gitu. Nah ini mungkin yang kalau yang tadi sederhana itu. Ini yang lebih rumit ini, menjelaskannya juga rumit. Istilahnya juga rumit, Pak. Ontologi itu kan pertanyaan tentang sesuatu itu ada apa enggak gitu kan. Itu kan pertanyaannya, pertanyaan ontologi itu. Spidol ini ada enggak? Ada. Kok tahu ada? Karena terlihat. Tuhan ada enggak? Kok tahu ada? Ciptaan itu belum tentu Tuhan aja. Nah, jadi itu persoalan ada, dan mungkin saya tidak akan membicarakan lebih lanjut ya. Nah, cuman sekarang kita perlu membicarakan waktu itu ada nggak, dan kalau ada seperti apa. Kalau spidol ini mudah nih. Spidol ini ada nggak? Ada, karena bisa dilihat. Waktu ada nggak? Ada. Kok tahu? Gimana rasanya? Enak? Nah, oke. Itu nanti kita masuk ke situ ya. Ada persoalan lama dan tidak lama gitu. Untuk itu kita membedakan tiga jenis waktu. Ini kita belum bicara semiotik loh ini ya. Iya. Karena kalau kita nggak memahami ini dulu agak susah nanti masuk ke semiotiknya. Dibedakan tiga waktu, disebutnya word time, waktu sebenarnya, waktu yang sesungguhnya. Ada human time, waktu yang ditangkap oleh manusia di dalam kesadarannya. Ada waktu yang direpresentasikan. Oke. Saya mulai dari yang terbalik. Saya mulai dari yang belakang. Ini waktu bukan? Ya, ini gambar. Di dalam gambar ini ada waktu nggak? Gambar ini memakan waktu nggak? Makan kan ya? Nah, maka yang kita lihat ini bukan waktu, itu representasi waktu. Waktu direpresentasikan. Saya mulai dari yang lebih mudah. Saya mulai dari yang lebih mudah, saya kembali ke yang paling sulit. Yang paling kiri itu paling sulit ya. Karena gini, waktu itu, ini waktu yang sesungguhnya ya. Bukan waktu yang kita pahami loh itu, waktu yang sesungguhnya. Itu dia berlangsung terus, endure itu bergerak terus. Dan tidak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Sadar mengatakan, loh tadi kan bisa diukur. 5 detik tadi kan ya. Nah yang 5 detik itu bukan waktu itu waktu yang ukuran kita. Waktu sendiri sebenarnya nggak bisa diukur. Dia nggak bisa diukur, nggak bisa dibagi-bagi. Jadi kalau kita mengatakan, oh 1 jam, itu hanya pemahaman kita tentang waktu aja. Waktu itu nggak begitu. Kita aja yang ukur-ukur kan. Nggak bisa dibagi-bagi. Dibagi-bagi itu ya kayak film nanti kan ya. Dibagi-bagi sekuen dan seterusnya. Terus nggak bisa diulang-ulang. Waktu nggak bisa diulang. Waktu yang sebenarnya. Kalau yang ini, berapa kali saya ngulang tadi? 6 kali, saya ngulang waktu 6 kali. Tapi waktu yang sesungguhnya nggak bisa begitu, gitu, nggak bisa diulang-ulang gitu ya. Nah itu, jadi inilah waktu world time, waktu dunia. Tapi kemudian ada, ya kita mungkin nggak usah terlalu pusing lah dengan ini ya.
Jangan dianggap serius yang ini, yang sebelah kiri. Sekarang ada human time. Human time itu waktu di dalam kesadaran kita. Sama juga, di dalam kesadaran kita nggak pernah jeda kita. Pernah nggak kita berhenti, nggak ingat apa-apa lagi gitu ya? Terus kemudian ingat lagi. Pernah nggak? Pingsan, memori kita masih bekerja. Mimpi, memori kita masih bekerja. Masih menangkap sesuatu, masih bekerja dia. Yang nggak bekerja hanya kesadaran kita. Kalau kita tidur, kalau kita pingsan, kalau kita mabuk, teler gitu ya. Yang tidak bekerja hanya kesadaran. Nah, seperti itu gitu. Oke, ini juga jangan terlalu pikirin lah yang ini ya. Tapi human time itu kalau waktu yang dunia itu tidak ada pendek, tidak ada panjang, tidak ada lama, tidak ada cepat, hanya di kesadaran kita aja. Waktu itu menjadi lama, waktu itu menjadi cepat. Jadi ada ukuran cepat, lambat. Kalau kita sedang di bulan puasa menunggu berbuka puasa gitu ya, udah jam 6 kurang 5 gitu kan. Nah, waktu terasa cepat apa lambat itu? 5 menit itu. Terasa lama sekali gitu kan. Tapi jadi ketika kita mau nunggu berbuka ya, waktu itu sangat lambat ya. Di kesadaran kita. Kalau kita, ini besok mau seminar tesis nih. Saya malam ini bekerja baru 1 bab. Nah, waktu itu menjadi cepat apa lambat? Cepat sekali waktu itu kan. Nunggu pacar juga lambat apa lama? Lambat apa lama itu? Saya bilangnya bukan lambat atau cepat ya, lambat atau lama. Lambat ya. Nah, jadi ada ukuran, ada cepat lambat, dan sama juga nggak bisa diulang gitu. Dalam kesadaran kita itu ya. Waktu nggak bisa diulang. Saya pengen seperti umur 10 tahun kan. Saya udah berumur 50 tahun. Saya pengen seperti umur 10 tahun. Bisa nggak ya? Waktu diulang. Saya menjadi muda lagi, temannya udah yang kecil lagi itu kan ya. Nah, bisa nggak gitu? Bisa nggak? Bisa. Di film. Iya. Tapi di dalam kesadaran kita nggak bisa. Ya, dalam diri kita nggak bisa membalikkan waktu, memundurkan, mengulang, nggak bisa. Jadi di mana waktu itu bisa diulang, dimundurkan, dimodifikasi, dirubah, dikacak-acak gitu kan ya, dibalik. Nah, itu bisa di representation time. Waktu representasi. Mau kita rubah, mau kita acak gitu ya, nggak masalah itu. Oke, tentunya concern kita kan yang ketiga ya, yang paling kanan itu, karena tuh ada memakan waktu itu nih. Membuang waktu. Ya, itu ada waktu situ kan ya. Bagus tadi itu, jadi sebagai contoh sekalian itu kan. Ada waktu di situ. Tapi gini ya, kita ada waktu kuliah, tiba-tiba diinterupsi oleh sesuatu kan ya. Nah, tapi pikiran kita terputus nggak?
Enggak, pikiran kita kan beralih aja. Beralih aja kan dari satu hal ke yang lain gitu. Tapi kalau di film, di komik, di apa, novel, di apapun yang inilah yang moving gitu ya. Video, kartun, game. Nah, di situ kita bisa bermain-main dengan ini, dengan waktu. Di game apalagi itu kan ya. Jadi kurang lebih di sini kita harus pahami betul nih ya. 3 jenis waktu ini. Sekarang kita cobakan. Pertanyaannya adalah, itu waktu sebenarnya nggak? Itu world time atau? Nah, dari mana? Ya, yang jelas ini memang represented time ya. Tapi dia mengcopy realitas nggak? Bukan, masalah gini ya. Dalam kenyataan ada waktu kucing dan anjing itu berlari-lari, dia makan waktu. Lantas kita videokan ya, kita dipakai oleh iklan apa ini? Ya, Epson ini. Nah, itu tuh sama nggak dengan waktu yang sebenarnya? Apa bedanya? Gimana? Ada perbedaan kecepatan, ya kan? Kecepatan gerak. Tadi yang ada perbedaan kecepatan gerak. Kemudian geraknya itu kontinu nggak ya? Gerak anjing dan kucing itu terputus-putus kan ya? Terputus-putus itu, nggak soft maksudnya itu, ya kan? Jadi seperti ada frame-frame, dipotong-potong frame itu sehingga kelihatan sekali terputus-putusnya gerak anjing itu. Tek 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 tek. Nah, ada nggak anjing yang bergeraknya begitu? Makanya di gambar ini adanya kan ya. Kalau di luar sana nggak ada. Nah, berarti kan di sini waktu udah dimodifikasi, udah direduksi, udah distorsi kan. Kayak contoh lain. Saya ingin hidup di dunia seperti itu. Semuanya berjalan soft gitu kan ya. Orang bergerak juga soft, mobil soft, air jatuh juga soft. Wah, enak tuh di dunia itu. Iya kan? Kan semuanya bergerak ini ya. Apa namanya? Lembut gitu kan ya. Tuh, keluar mobil juga lembut. Menoleh juga lembut kan. Iya. Nah, pertanyaan ini real time nggak? Enggak kan? Ini time yang sudah disoftkan gitu. Gerak yang sudah dihaluskan. Jadi saya rasa banyak hal-hal di sini yang ini ya, yang kita mungkin harus melihatnya secara kritis juga gitu ya. Ini contohnya. Oke, ini terlalu lama nanti ya, nanti. Berapa menit sini ya? Ya nggak apa-apa lah, udah. Nah, selesai ya. Oke, apa beda gambar ini, game ini dengan yang tadi?
Bukan yang tadi, yang iklan Epson itu ya, dan yang berikutnya, itu ada referensinya. Ada rujukannya, ada sesuatu yang difoto, di syuting, cuman dimodifikasi waktunya. Ini ada nggak yang di syuting? Nggak ada, ini kan rekayasa ya. Rekayasa komputer, dan oleh karena itu kita seenaknya kita aja. Membabat rumput tuh berapa lama? Tadi, ya seenak kita aja. Iya, mau hilang rumputnya atau soft tadi. Seenak kita aja. Makanya ini yang kita temukan sekarang, ini waktu yang tidak ada rujukannya. Yang kita sebut dengan artificial time, waktu artifisial. Artifisial itu kan berhubungan dengan apa yang di dalam semiotika dulu yang kita sebut dengan arbiter. Waktu arbiter, Martin arbiter itu seenaknya kita aja. Mau melakukan apa saja, terserah kita aja. Mau berapa cepat. Oke, berikutnya ini contoh-contohnya dulu ya. Oke, waktu atau mungkin kalau mau gitu ya, gerak yang sesungguhnya enggak ya. Tapi gerak yang sudah didramatisir. Jadi bukan artificial sign ya, tapi superlative sign. Tanda yang sudah dibikin lebih kuat, lebih powerful, lebih kencang dan sebagainya daripada realitasnya gitu. Jadi macam-macam sebetulnya ini. Jadi di gambar itu waktu bisa dibuat lebih melampaui yang sebenarnya. Bisa dibuat lebih kurang dari yang sebenarnya. Melampaui bisa juga kurang. Nah. Ya terserah kita aja. Oke. Dari beberapa hal tadi itu ada yang mau ditanyakan dulu. Kita belum bicara tandanya ya, kita bicara waktu dulu gitu. Ya. Jadi ada 3 waktu, ada cepat, ada lambat. Jadi kitanya ada maksud tertentu nggak yang dilambatkan, dicepatkan? Maksud? Ada maksud tujuannya dilambatkan. Oke, ada pertanyaan ini ya. Apa maksud dibalik melambatkan atau mempercepat waktu? Yang harus kita ingat kembali adalah bahwa waktu itu dipercepat dan diperlambat hanya bisa di represented time atau waktu representasi, hanya bisa di situ. Nah, buat apa tujuannya? Nah, nanti kita masuk ke ini. Waktu sebagai tanda nanti akan ada penjelasan nanti tentang itu. Kenapa sih ada slow motion di dalam film? Kenapa sih ada flashback dalam film? Kenapa ada fast motion dalam film kan ya? Nah, itu ada makna-makna kultural nanti dengan kata lain, disitulah waktu berperan sebagai tanda yang mempunyai makna kultural nanti. Nanti akan saya jelaskan. Ada lagi tentang waktu? Ya. Kalau kita mengartikan waktu sebagai jarak antara kejadian yang satu dan kejadian lain itu bisa. Jarak. Misalnya dari bergerak dari A ke B. Dari sini ke sini jarak ya. Bisa selama jarak itu jarak waktu, bukan jarak spasial. Bahwa dia terkait dengan jarak spasial, itu hal yang lain lagi. Kan kemarin kita mengatakan ketika kita membicarakan ruang, sekaligus kita membicarakan waktu. Ketika kita membicarakan waktu, sekaligus kita membicarakan ruang.
dan itu nggak bisa dipisah. Contoh ya, kita bicarakan, jangan yang ini deh, yang sebelumnya. Ini, kita membicarakan waktu. Apa itu waktu? Pergerakan, perpindahan, pergeseran, ya. Nah, pergerakannya di mana? Ya, di dalam ruang kan? Sesuatunya bisa bergerak di dalam ruang. Benar nggak? Saya menggerakkan tangan saya dari kiri ke kanan. Kiri kanan itu apa? Itu tanda-tanda ruang. Kiri kanan itu kan udah kita bicarakan kemarin kan? Nah, memang begitu. Waktu itu hanya bisa bekerja di dalam ruang. Mau tidak mau itu, karena gerak, apapun lah, gerak, perpindahan, perubahan, pergeseran kan hanya dari satu tempat ke tempat lain, berarti kan itu ruang. Oke, nah, saya mungkin lanjutkan saja ya. Jadi tentang waktu ini juga masih belum tentang semiotika waktu ini ya. Kita masih berbicara mengenai aspek-aspek waktu di sini. Salah satunya adalah durasi. Durasi tadi udah kita singgung juga ya. Tapi yang jelas durasi ini memang satu konsep yang sangat luar biasa penting. Udah kita katakan tadi durasi adalah pergerakan terus-menerus, pergerakan ke depan terus-menerus, waktu masa lalu yang bergerak ke masa kini dan mendesak-desak ke masa depan gitu. Jadi itu devastated itu mendesak-desak ke masa depan. Saya ulangin ya, waktu masa lalu yang bergerak ke masa kini dan mendesak-desak ke masa depan. Ngerti nggak itu? Pasti nggak ngerti kan? Nah, supaya ngerti ya, saya ini pastilah pada pernah nonton film kan? Ada yang nggak pernah nonton film nggak? Pasti nonton film kan ya? Nah, ketika kita menonton sebuah katakanlah scene gitu kan ya, scene yang telah lalu itu ada nggak di pikiran kita? Ada. Atau saya nyebutnya gambar aja lah supaya mudah ya. Kita melihat gambar di layar bioskop. Nah, deretan gambar-gambar di masa lalu itu ada nggak di pikiran kita? Agar mampu melihat gambar yang sekarang. Ada kan ya? Makanya kita banding-bandingkan. Oh, tadi dia di sana, sekarang di sini. Itu kan artinya kita mengkaitkan gambar yang sekarang dengan gambar yang sebelumnya di film ini kan. Ketika kita melihat gambar yang sekarang di bioskop itu, gambar yang di depan sudah mulai ada nggak di pikiran kita? Kita memprediksi nggak? Ada nggak orang yang nonton tanpa memprediksi? Ya itu orang yang bukan nonton. Iya, ngelamun ya benar. Karena di dalam menonton apapun lah gitu ya, pasti ada memori, kemudian juga kesadaran masa kini, sama ekspektasi. Nah, nonton film juga 3 hal itu nggak pasti ada. Makanya saya berikan contoh dulu kan ya. Ada sebuah sekuens ini ya. Seorang anak dibangunkan ibunya, disuruh mandi, makan pagi, pakai pakaian seragam, disuruh naik mobil jemputan. Nah, itu yang tampil di televisi, di film, naik mobil jemputan. Di dalam pikiran kita, ada nggak bayangan ke depan itu apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Di dalam pikiran kita, nanti anak ini pasti nanti akan sampai di sekolah. Boleh nggak anak itu nyampainya di nightclub?
Iya, tergantung ini apa namanya masing-masing kita, ya kan? Kan tidak semua orang membayangkan anak murid naik mobil jemputan nanti nyampe di sekolah. Kan boleh juga saya misalnya membayangkan dia nanti nyampe di nightclub. Nah, tapi yang jelas setiap orang pasti mempunyai ekspektasi. Nah, itulah penjelasan durasi yang paling sederhana gitu. Jadi sesuatu di masa lalu apa namanya ya, ada di pikiran kita ketika kita melihat sebuah gambar di masa kini dan sekaligus kita membayangkan gambar-gambar berikutnya. Itulah cara kita nonton film kan. Nah, itulah durasi. Nah, pengertian durasi ini memang dua ya. Ada yang teknis, ada yang substansial. Kalau yang teknis, durasi itu panjang waktu. Waktu yang dihabiskan. Berapa durasi saya memindahkan spidol ini dari kiri ke kanan? Berapa durasinya? 2 detik ya. Berapa durasi film bioskop? Ada yang 2 jam. Berapa durasi iklan? 3 menit, 2 menit. Nah, itulah durasi. Durasi dalam pengertian teknis. Tapi durasi yang dalam pengertian substansial yang barusan kita jelaskan. Durasi ini sangat berkaitan dengan kita sudah mempelajari kemarin kode-kode semiotik ya. Salah satu kode itu ya ada yang disebut dengan kode proairetik. Kode proairetik itu apa? Kode sequence, ya kan? Kode sekuensial kan ya. Nah, di dalam kode proairetik itu juga sama. Kita bahkan saya dulu beri contohnya sama. Yang tadi anak SD diantar pakai mobil jemputan itu. Gitu. Jadi terkait dengan itu. Oke. Jadi secara garis besar ya, apapun yang kita alami sesuatu yang bergerak, apapun berupa film, berupa apalagi animasi, apalagi yang bergerak, teater, tari. Ada lagi yang lainnya contohnya? Sesuatu yang mengandung gerak di dalam gambarnya. Komik bukan. Komik tidak bergerak. Nah, pastilah kita mengalami durasi ini. Oke, jadi kurang lebih begitu ya. Nah, durasi itu sendiri, durasi yang substansial tadi ya, sama dengan waktu, nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur gitu. Karena apa? Karena dia hubungan masa lalu yang kita lihat dengan masa kini dan masa depan, dia tidak bisa pernah diukur. Bisa diukur durasi itu di mana? Ya sama seperti waktu, bisa diukur di dalam representasi, dalam film, dalam seperti itu gitu kan ya. Oke, kita ambil contoh di sini. Ketika kapal tadi di awal, apa ekspektasi kita? Apa yang kita bayangkan ke depan? Ini supaya enak ya kita ulangin ya. Nah, kan di awal ini ya. Apa yang kita bayangkan di depan? Terbayang destiny-nya nggak? Dia pergi kemananya? Kita memperkirakan nggak dia pergi kemana gitu? Itu harus ada dalam pikiran kita. Harus ada itu. Kalau nggak ada, berarti ada yang koslet gitu. Nah, ketika kapal itu udah nyampe, perahu nih ya, udah nyampe di sini, berarti ini kan masa depannya ini ya. Inilah tujuannya. Mengapa ini tujuannya? Karena gambarnya berhenti.
Nggak ada lagi setelah itu digambar ini, gitu kan ya. Nah, ketika gambar ini sampai di tujuan gini, yang apa yang terjadi di masa lalu gambar itu ada nggak di memori kita? Nah, itulah durasi itu begitu. Gitu. Kesatuan antara apa yang kita ingat dengan apa yang kita lihat dengan apa yang kita perkirakan. Itulah durasi. Oke, nah kita coba jelaskan lebih lanjut ya. Apa namanya representasi waktu? Karena fokus kita kan di sini sebetulnya. Kalau yang human time dan world time memang nggak perlu jelasin lah. Ini udah kita jelaskan sebagian tadi ya. Pure time, waktu yang murni ya, hanya bisa dialami di dalam kesadaran kita. Waktu yang murni. Jadi setiap kita mengalami waktu yang murni. Kalau di film waktu itu masih murni nggak? Kenapa nggak? Sudah dipermain-mainkan, diperlambat, dipercepat, dicampur aduk. Nah, dalam pikiran kita bisa nggak kita mencampur aduk waktu? Nggak bisa. Karena cara kerja pikiran kita sama dengan waktu yang sebenarnya. Apa namanya? Nggak terputus-putus. Di film, waktu bisa diputus-putus nggak? Bisa. Maka, hanya di representasi waktu telah kita mengalami waktu yang tidak murni. Waktu di film itu udah nggak murni. Kalau nggak murni artinya gimana? Apa kebalikan dari murni? Palsu ya. Waktu di film palsu. Oke. Nah, di dalam representasi inilah waktu bisa dikuantifikasi itu apa ya? Ya diukur aja gitu ya. Diukur, tapi beda tuh kuantifikasi dengan measurement. Kuantifikasi itu ditampilkan volumenya gitu. Ini ukurannya. Dengan menggunakan berbagai ukuran, alat ukur. Ukuran-ukuran waktu, jam, film, durasi kerja, itulah ukuran-ukuran waktu. Ada ukuran waktu yang konkret, itu adalah jam ya. Ada ukuran waktu yang lebih abstrak. Misalnya time is money gitu. Itu ukuran waktunya abstrak itu. Saya maju dulu sebentar ya. Ini yang kita lihat sekarang, apakah waktu atau representasi waktu? Jam. Jam itu representasi waktu ya. Nah, disinilah tadi pertanyaan tadi, bagaimana hubungan antara space dengan waktu? Dari mana sih asal ini ya? Ini kalau kita ambil misalnya jam yang analog nih. Kalau ini kan digital ya. Kalau kita ambil jam yang analog. 12, 9, 3, 6. Nih. Kok bisa kita membagi waktu itu menjadi 12 jam? Nah, 12 jam itu mengendalikan pikiran kita nggak ya? Kalau jam 6, mandi. Kalau jam 11, kuliah semiotika. Nah, artinya kita kan dikendalikan oleh ukuran-ukuran waktu itu kan. Nah, ini menarik kalau kita melihat dari mana sih asalnya orang ukur waktu kayak gitu. Dari mana ukuran waktu itu? 12 jam itu. Ukurannya dari ruang. Iya. Ini kan representasi dari perputaran bumi mengelilingi matahari
bukan apa, perputaran bumi ya dikaitkan dengan matahari. Nah, bumi itu berputar selama 12 jam itu. Lantas kita bagi 12. Lamanya bumi berputar itu kan durasi ya. Nah, kita bagi 12. Itulah namanya jam. Jam itu dibagi lagi 60, menjadilah menit. Dan menit, detik, jam itu yang membuat kita stres gitu. Coba kalau nggak ada jam. Iya. Ya, hari ini kalau udah jam 11 kurang 5 bisa gitu ya kan udah stres kan ya. Nah ini yang kita maksud dengan ini representasi waktu. Pertanyaannya, merepresentasikan waktu itu apakah dengan cara begini saja? Nah, kalau kita ini kalau kita mau kaji, bukan semiotika ini, kalau mau kita kaji secara fenomenologi ya, fenomenologi kan ilmu tentang fenomena. Kalau sekarang kan, kalau orang sekarang waktunya, saya ingin nanya waktu sekarang. Kalau saya tanya jam gitu ya, itu sudah memframe kita. Nanya waktu itu yang benar gimana ya? Yang murni tadi. Sekarang waktunya berapa sih? Nah gitu kan ya. Kalau jam berapa sekarang? Kita udah dibingkai oleh jam itu. Nah ini persoalan, ini kajian-kajian fenomenologi ini. Jadi fenomenologi itu untuk memahami waktu, kita bersihkan pikiran kita dari jam tangan itu. Dengan membersihkan pikiran dari jam tangan, maka seorang penyair bisa menandai waktu melalui puisinya. Ketika lembayung memerah, kan ya, dia duduk di atas jembatan, jembatan gantung. Ya. Ah, itu sih bukan puisi, itu berita itu. Nah, coba kalau bikin puisi kan ya, jam 5 tepat, sore-sore hari jam 5 tepat, dia datang di depan saya dan tidak telat. Itu puisi nggak tuh? Pengumuman. Tapi penyair itu kan bisa ini ya, bisa menandai waktu dengan cara yang nggak kita sangka-sangka gitu. Nah, itulah kreativitas di dalam representasi waktu. Kita sehari-hari kan dipenjara oleh ini, oleh jam tangan kita ini. Benar nggak itu? Oke, tapi ini bukan semiotika ini ya, ini fenomenologi waktu ini. Itu nanti kuliah yang lain itu. Tapi yang jelas di sini ya, banyak cara kita menjadikan waktu sebagai tanda, bukan ini. Nanti akan kita jelaskan. Oke, hal yang lain lagi, waktu itu dia juga sangat terkait dengan narasi. Dan dua-duanya saling membutuhkan gitu ya. Karena narasi itu tentunya definisinya macam-macam. Di sini saya memakai narasi itu adalah sequence. Ada orang mengatakan narasi dan cerita itu sama. Kalau saya bedakan, cerita ya cerita. Narasi adalah sequence. Narasi itu adalah urut-urutan peristiwa. Urutan peristiwa di dalam sehari-hari kita ya. Lihat aja diri masing-masing ya, dari pagi sampai masuk ke ruang kelas ini berurut nggak peristiwanya? Berurut nggak ya? Dari rumah naik angkot, naik motor, naik mobil, macet di jalan, parkir di ITB, masuk ke ruang kelas ini. Nah kita sharing kan ya, sharing macetnya, sharing telatnya. Yang jelas berurutan nggak tuh ya? Masing-masing kita dari rumah sampai di sini berurutan nggak peristiwanya? Oke, berurutan ya. Di film berurutan nggak peristiwa di film? Berurutan nggak? Berurutan. Iya.
pasti berurutan di film itu. Cuman ada yang urutannya linear, ada yang urutannya cyclical, ada yang urutannya acak, macam-macam dengan ya. Nah, artinya semuanya narasi. Cuman ada yang narasinya dibolak-balik dan seterusnya. Jadi kurang lebih narasi itu urutan-urutan peristiwa. Harus diingat, bisa dalam dunia realitas sehari-hari, bisa di dalam film, bisa di dalam komik. Komik itu ada sequence nggak? Selama sesuatu diurut gitu ya, tuh 2, 3, 4, 5, dia pasti mempunyai narasi, dia pasti adalah sequence. Gitu. Oke, nah kurang lebih gini, yang kita bicarakan narasi yang khusus. Setiap narasi itu pasti dibicarakan di dalam waktu. Di film ada sequence nggak? Ada kan ya? Nah, berapa lama sequence itu diceritakan di film? Berapa lama peristiwa diurut di film? Ya katakan 2 jam atau 1 jam film pendek atau 5 menit film pendek. Kan gitu ya. Tapi sebaliknya ya, waktu hanya bisa kita tangkap di dalam urut-urutan peristiwa, di dalam narasi. Di mana kita bisa menangkap adanya waktu, memahami adanya waktu? Ketika saya pindahkan spidol saya dari kiri ke kanan, ada sequence nggak di situ? Ini kalau mau kita pakai frame-frame gitu ya, kita frame kan nanti kan tek 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 tek. Nah, berarti kan ada sekian ratus frame nanti. Tapi juga ada sekian sequence. Nah, itulah ini. Artinya waktu hanya bisa kita kenal ketika saya menggerakkan spidol ini di dalam urutan-urutan peristiwa kan. Jadi dia saling membutuhkan itu. Nah, cuman di sini ketika kita memahami narasi, banyak hal yang harus kita pahami gitu. Ada yang disebut dengan susunan narasi. Itu yang tadi itu. Semuanya di film itu narasi, tapi ada narasinya yang linear. Linear itu berurutan tertib peristiwanya itu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ada urutan-urutan sequence di film yang diacak. Ada film yang bolak-balik kan ya, maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Ada film yang dimulainya di ujungnya. Kan ada film yang kata saya lupa judul filmnya. Mulainya menggambarkan seseorang di hari tuanya. Apa namanya? Benjamin Button ya. Nah, selesainya justru ketika di awalnya dia waktu masih muda kan ya. Bayi ya. Berarti waktu itu inverted dibalik. Tapi waktu yang dibalik itu narasi bukan? Tetap narasi dia, cuman inverted naratif. Narasi yang dibalik. Mau kita acak, mau kita balik, mau kita zigzag gitu ya. Ada juga film saya pernah nonton, saya lupa juga judulnya ya. Kisah 2 orang zigzag. Pertama kisah orang ini, baru orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi. Begitu seterusnya, nanti di akhir ketemu gitu. Ternyata 2 orang ini ada hubungannya. Nah, bisa juga begitu. Jadi banyak kemungkinan nih, kalau saya nggak punya waktu untuk menjelaskan yang ini ya. Naratif order. Ada juga naratif durasi narasi. Tadi udah kita katakan, sebuah film pastilah dia narasi karena ada urutan-urutan peristiwa kan ya. Nah, berapa lama? Nah, itulah durasi. Ada kecepatan narasi. Kecepatan narasi itu kebayang nggak ya yang saya maksud dengan kecepatan?
ada peristiwa 1 abad diceritakan di film hanya 1 jam. Benar nggak? Berarti kan cepat sekali itu ininya, dipadatkan ininya, sekuensnya. Tapi ada peristiwa yang 1 menit difilmkan menjadi 2 jam. 1 minute in jail, misalnya kan ya. 1 menit di penjara, menjadi filmnya 2 jam. Berarti waktu diapakan itu? Direnggangkan. Waktu bisa dipadatkan, tapi bisa direnggangkan. Otomatis kecepatannya menjadi lambat, menjadi cepat. Itulah speed, narrative speed. Kalau frekuensi itu artinya kadang-kadang ya, ketika kita menceritakan sesuatu, kita sering mengulang penampilan sesuatu. Saya pernah nonton The Name of the Rose, kan ya. Nah, dia menggambarkan mensut sepatu gitu ya. Tapi di awal muncul sepatu, di pertengahan muncul lagi sepatu yang lain lagi ya. Terakhir nanti muncul lagi sepatu. Nah, ini ada berarti 3 kali muncul sepatu, itulah frekuensi kan. Oke, nah saya mungkin nggak bisa menjelaskan tentang ini secara detail. Mungkin di semiotika kita juga menjelaskan ini ya, kalau tidak salah ini. Ini semiotika sekarang ya. di semiotika film, sorry. Semiotika film. Cuman kebetulan kan nggak ada ini. Jadi mungkin terpaksa saya menjelaskannya segini gitu. Karena dulu semiotika itu kan 2 semester ya. Dulu 2 semester dipadatin jadi 1 semester. Nah, kalau dulu saya ada semiotika waktu, ada semiotika film. Sekarang saya padatkan. Di semiotika, di seni murni masih 2 semester. Jadi di seni murni itu masih ada semiotika film. Kalau udah mau nyebrang ke sana gitu. Oke, nah kita bisa cobakan ya, yang tentang 4 prinsip narasi tadi. Oke, ntar kita ulang lagi aja ya. Ingat 4 prinsip narasi tadi. Oke. Ada urutan narasi nggak? Atau kalau mau ini ya, mau saya tanya lebih agak detail ya. Ada berapa kelompok narasi di situ? Atau narasi itu dibangun oleh sub narasi atau sequence? Berapa sequence? 4 ya. Ada 4 sequence. Keseluruhan itulah naratif order. Mula-mula dia naik sepeda, kemudian naik pelosotan, naik masuk apa tuh? Pipa, kemudian puzzle. Nah, 5 berarti ya. 5. Ya. Nah, itulah urutan-urutannya. Itulah ordernya. Boleh nggak saya balik? Dia main perosotan dulu, baru masuk terowongan, baru naik sepeda, kemudian baru naik pelosotan. Boleh nggak? Boleh kan? Mau merubah cerita nggak? Enggak. Itu artinya apa? 5 sekuen itu bisa kita acak tanpa merubah cerita. Dengan pengertian 5 sekuen itu sebetulnya tidak ini ya. Divisible, bisa dibagi-bagi dan bisa kita acak. Tapi kalau saya makan pagi, gosok gigi, kemudian naik di mobil jemputan, nyampe di sekolah, bisa kita acak nggak? Nyampe di sekolah dulu, baru gosok gigi, baru bangun. Atau nyampe di sekolah dulu, baru bangun. Nggak bisa kan?
Nah, itu yang kita sebut dengan bahwa tadi itu ada di situ urutan naratif order yang tadi itu. Nah, ada nggak naratif durasi narasi? Keseluruhan tadi sebenarnya ada ukurannya tadi itu. Berapa menit tadi itu ya? Ya katakanlah 30 detik ya. Dibagi 5 masing-masing 6 detik. Nah, itulah durasi. Ada nggak kecepatan? Kecepatannya normal. Tidak ada yang diperlambat, tidak ada yang dipercepat kan ya? Normal aja kan? Frekuensi nggak ada di situ. Jadi nggak ada yang diulang-ulang. Mengapa di dalam pikiran kita menangkap satu peristiwa yang berurutan, padahal dia urutannya bisa dirubah? Ya, itulah fungsi ini kan ya, fungsi representasi, yaitu kita bisa merubah waktu. Bukan fungsi, jadi kesempatan yang diberikan oleh representasi bahwa kita bisa merubah-rubah urutan, susunan. Oke, nah dari apa yang tadi kita bicarakan ya, kita mulai masuk sekarang pada pemahaman waktu sebagai tanda gitu. Sebetulnya tadi udah kita bicarakan juga ya. Mungkin sekarang kita cuma menegaskan aja ini. Tadi udah kita katakan ya, di dunia kenyataan sesuatu endure, sesuatu itu bergerak, berubah, bergeser, ya kan? Saya aja di kelas ini dari tadi diam aja nggak ya? Berpindah kan ya? Berpindah, berarti ada kan perubahan. Nah, sekarang yang kalau misalnya saya di video gitu ya, kemudian ditayangkan minggu depan di layar ini, perubahan yang ada di layar itu perubahan bukan? Perubahan yang sesungguhnya bukan, tapi adalah, jadi kalau kita nonton film ya, di film itu ada perubahan, tapi nggak bisa kita mengatakan, oh ada perubahan di dalam film, nggak bisa. Karena apa? Yang kita lihat image, benar nggak ya? Kalau kita nonton film yang kita lihat tuh realitas atau image? Image. Nah, seluruh yang ada di realitas di dalam film dirubah menjadi image. Ini harus saya tekankan gitu. Kita lihat orang di realitas. Ketika kita nonton film, image orang. Ada ruang di realitas. Ketika nonton film, image ruang. Ada waktu di dalam realitas. Ketika nonton film, image waktu. Ada perubahan di luar. Di film yang ada image perubahan. Nah, ini harus kita ini memang ini ya, perbedaannya kecil dengan yang di luar itu, tapi harus kita bedakan. Kalau tidak begitu, kita tidak bisa memahami tanda. Apa hubungannya dengan Peirce yang barusan saya katakan? Peirce kan mengatakan begini kan ya, segitiga itu representment, objek, interpretan. Representment ini kan bisa juga benda, orang, gambar, ruang, waktu. Representment waktu itu apa? Yang tadi kita lihat di gambar. Objeknya apa? Waktu yang sebenarnya. Kurang lebih begitu ya. Kalau masih ragu-ragu silakan ini apa namanya menanyakan sesuatu ke saya gitu. Jadi representment harus kita ingat, bisa juga representment waktu. Supaya tidak ini,
Nah, di sini ada waktu nggak ya? Ada durasi nggak? Dalam dua pengertian. Pengertian durasi pertama, berapa lama? 5 menit. Pengertian durasi kedua, peristiwa itu berlangsung terus nggak di gambar itu? Berlangsung terus. Maksudnya gini ya, sorry ini ya, ini agak nggak apa-apa. Nah, ketika kita di tengah ini, anak naik sepeda tadi ada nggak di memori kita? Di dalam pikiran kita, setelah ini apa yang akan terjadi? Ada nggak ekspektasi? Nah, itulah durasi kan? Itulah pengertian durasi tadi gitu. Tapi yang saya maksud adalah, sorry ini kita kembali lagi deh, nggak apa-apa deh. Di dalam gambar ini ada durasi, ada narasi, ada waktu. Tapi durasi, narasi dan waktu yang sebenarnya nggak? Bagaimana kita menjelaskan? Ya, kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah fenomena yang ketiga, yaitu representasi waktu kan. Maka semua elemen waktu itu bentuknya semuanya representasi. Mau dia durasi, mau dia waktu sendiri, mau dia sekuen, mau dia narasi, semuanya adalah representasi. Kita menggunakan istilahnya ini. Di sini ya, kita menggunakan istilah image. Ini kata lain dari representasi lah. Jadi ada perubahan, ada representasi perubahan, image perubahan. Ada image waktunya dan ada image perubahannya. Ngerti? Tidak ngerti. Pelan-pelan ya, oke. Ya sepertinya sederhana lah itu. Ini kan ada kenyataan di luar, ada gambar kenyataan. Nah kan ya? Kan itu kan prinsip dasar semiotika ini. Ini yang ini nih. Ada kenyataan di luar, ada tanda represent signifier-nya gitu. Nah, ya. Ini Pak, misalnya video yang tadi, maaf ya, video yang tadi dibedah dengan teori Saussure ini seperti apa? Saussure. Ini Peirce ya. Ini kan Peirce ini kan ya. Kalau Saussure kan gini. Yang ini ya. Saussure. Tapi bisa dua-duanya. Kita pakai Peirce misalnya. Kita pakai Peirce. Apa represent teman? Ya gambar anak ini, gambar sepeda ini, gambar perosotan ini, itulah represent temannya. Cuman ketika kita membicarakan semiotika waktu, kita tidak lagi hanya berbicara anak ini, sepeda ini, tapi adalah bicara geraknya, perubahannya, perpindahannya. Kita fokus ke situ. Maksud saya, di dalam perpindahan itulah ada signifier khusus yang disebut dengan signifier waktu. Maksudnya nanti gerak itu nanti bermakna secara sosial. Nah, makanya ini kan jalan kita untuk ini ya, untuk sampai ke pengertian tanda di dalam semiotika waktu. Jadi kurang lebih begitu tadi ya. Nah, makanya semuanya itu adalah pada tataran representasi. Oke, coba kita teruskan ya. Tadi perubahan, saya fokus sekarang pada movement, gerak. Nah, sama juga. Anak itu yang pada waktu dia di lapangan naik sepeda, di situ ada gerak. Movement kan ya. Saya menggerakkan spidol ini movement. Tapi ketika saya di video menggerakkan spidol ini, ditampilkan nggak gambarnya? Namanya bukan lagi movement, namanya adalah movement image.
image movement, image gerak. Mengapa disebutnya? Apa bedanya image gerak dengan gerak? Bedanya itu karena kalau image gerak ini nggak bisa saya manipulasi loh ya. Mau saya cepatin ya namanya gerakannya cepat, mau saya lambatin gerakan lambat. Tapi ketika di video nanti ditampilin di komputer gitu kan ya, gerak saya tadi itu bisa dimanipulasi nggak? Bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa dimontase gitu ya. Yang kanan jadi kiri. Jadi sepertinya saya menggerakkan spidol dari kanan ke kiri, padahal dari kiri ke kanan. Bisa nggak digambar? Bisa, makanya harus dibedakan antara movement dan movement image. Yang satu waktu dunia, yang satu waktu representasi yang bisa kita modifikasi. Jadi ini ya, di depan kita bukan movement. Itu adalah image movement yang telah dimanipulasi. Karena nggak mungkin kita bisa melihat seperti itu yang sebenarnya. Nggak mungkin itu. Kita naik pesawat apapun gitu ya, secanggih apapun pesawat, nggak mungkin kita bisa melihat seperti itu gitu. Tuh, apalagi muncul tiba-tiba matahari di sebelah kiri itu kan ya. Nah, tapi di sini ada nggak gerak? Ada sejauh dia sebagai gerak yang dimanipulasi, ya kan? Makanya disebutnya movement image. Oke, kembali ke tadi pertanyaan tadi. Di mana letak tandanya? Nah, mau tidak mau kita bisa mengatakan ya, tanda waktu hanya bisa muncul dari image waktu. Kita sekarang melihat image ya, melihat gambar. Dari gambar itulah muncul tanda waktu. Makanya di sebelumnya kan skemanya begitu. Nah, inilah movement sign. Oke. Nah, bagaimana caranya gerak itu menjadi tanda? Kita hanya bisa memahami kalau gerak itu menjadi gerak yang spesifik gitu ya. Tadi misalnya ada pertanyaan tadi. Di film $6 Million Man kan ya. Masih ingat filmnya kan ya? Nah, geraknya lambat apa cepat? Slow motion kan ya. Tapi slow motion itu menandai apa? Ini kalau kita bicara ini nih, sorry. Kalau kita bicara ini, representment dan objek. Tanda dan realitas. $6 Million Man itu slow motion itu menggambarkan fakta apa? Justru fakta orang yang berlari cepat. Benar nggak? Berarti gambarnya palsu. Gambarnya palsu itu. Nah, itu. Jadi artinya gambar bisa bermakna yang sebaliknya. Nah, itu baru objek. Kalau interpretannya, gambar slow motionnya di dalam $6 Million Man itu konotasinya apa? Power, superhuman. Nah, itulah konotasinya. Itulah interpretannya. Jadi tadi kan ada pertanyaan tentang itu kan ya. Nah, kalau kita lebih ini lagi ya, teliti lebih jauh lagi, slow motion maupun fast motion maupun repeated motion, macam-macam jenis motion kan ya, macam-macam jenis gerak. Kalau kita fokus ke satu aja, slow motion. Ada sebuah film color gitu ya, filmnya berwarna. Tiba-tiba di satu sekuen itu film itu menjadi black and white dan menjadi slow motion. Tadinya normal. Nah, kira-kira slow motion di film itu black and white itu artinya apa? Artinya kenangan, memori masa lalu. Nah, berarti dia adalah signifier masa lalu. Itulah meaningnya.
saya rasa karena ini ya, karena jenis gerakan itu banyak, cepat, lambat, berulang, zigzag, dari cepat menjadi lambat, dari lambat jadi cepat, itu banyak sekali jenis gerakan ya. Maka banyak sekali maknanya. Ada nggak gerak itu yang menjadi kode, itu artinya menjadi konvensi. Kan kita sudah mempelajari kode kan ya. Nah yang tadi kan menjadi konvensi di film kan. Kalau film tiba-tiba slow motion, black and white, itu artinya si film itu ingin membicarakan memori masa lalu. Tapi selalu begitu nggak? Nggak juga, karena ada film yang saya tonton, color, tiba-tiba black and white, menjadi slow motion, dia justru menceritakan apa yang akan terjadi. Iya, mimpi, iya. Berarti apa? Ada kode yang berbeda gitu. Karena kode kan tidak melulu universal. Ada sebagian orang yang berpandangan begitu, ada sebagian orang yang menyepakati yang lain lagi gitu. Kalau fast motion itu disepakatinya bagaimana di film? Film normal, tiba-tiba cepat gitu. Nah, bisa macam-macam, bisa kelucuan, bisa. Kalau kita ingin menggambarkan spiritualitas, perenungan, kontemplasi, pakai gerak, nah kira-kira bentuk geraknya seperti apa? Pastilah lambat ya. Nah itulah kesepakatan kita. Jadi gerak bisa menampilkan kontemplasi, spiritualitas, bisa menampilkan dinamisitas, kegagahan, power. Kayak $6 Million Man itu, power itu justru digambarkan melalui lambat malah. Melalui gerak lambat kan. Bruce Lee juga ya. Nah jadi ini kan kita bicarakan secara umum ya. Jadi dari gerak ada image gerak, ada tanda. Ini contohnya yang tadi ya. Nah ini ada satu dimensi lain ya. Relasi antara waktu dan repetisi. Repetisi itu pengulangan ya. Oke, ini kalau saya menjelaskan ini secara konseptual mungkin saya takutnya malah semakin rumit nanti. Ya, saya sederhanakan aja ya. Ada dua jenis repetisi, pengulangan yang statis dan pengulangan yang dinamis. Pengulangan yang statis itu suka nonton video art nggak ya? Suka ya? Pernah saya nonton video art, gambar apa namanya ya? Gambar seseorang disyuting gitu ya. Dari waktu ke waktu, tapi di tempat yang sama dan orangnya juga orang yang sama, dia tidak bergerak apa-apa gitu. Apa yang hilang di situ? Ada nggak durasi di situ? Ada. Ada nggak gerak di situ? Ada. Ada nggak yang berubah? Nggak ada. Iya. Nah itulah repetisi yang statik, mengulang-ulang hal yang sama gitu. Ini kalau mau kita analogikan ya, barusan kita bicara gambar ya. Kalau kita analogikan, inilah tradisi. Tradisi dalam pengertian yang umum ya. Tradisi itu apa?
misalnya baju tradisional. Nah, maksudnya apa itu? Baju yang dari generasi ke generasi diproduksi sama, dan kalau kita bikin berlain nanti diprotes orang gitu. Itulah repetisi yang statis. Tapi ada repetisi yang dinamis. Artinya apa? Ya contohnya gambar tadi, gambar anak main tadi. Mula-mula dia naik sepeda, kemudian naik pelosotan dan seterusnya. Jadi ada berulang-ulang nggak ya? Ada nggak yang diulang-ulang nggak di 5 sekuen tadi? Apa yang diulang-ulang? Anaknya. Apa yang berubah? Ya, dari sepeda berubah ke pelosotan, berubah ke dan seterusnya. Berarti ada pengulangan, ada perubahan. Nah, ini saya rasa ini satu prinsip yang sangat universal. Artinya di film manapun, di video manapun, ini berlaku. Video artis yang postmodern, dia malah, kalau yang di bawah itu biasa, anak naik perosotan itu kan biasa ya. Para video artis yang postmodern, dia malah yang ke atas perginya. Jadi bikin satu gambar panjang video itu kan ya, tapi isinya nggak berubah-ubah gitu. Sehingga kita ada dulu Joseph Beuys di Jerman. Jadi 2 jam nonton videonya, saya rasa kalau kita ya mungkin 1 menitnya udah pulang gitu. Karena nonton itu aja gitu. Nah, jadi banyak sekali seniman postmo itu yang anti narasi, anti sekuensial, anti linearitas. Nah, itu yang makanya saya di sini membicarakan repetisi ini, karena ini satu hal yang sangat fundamental. Oke. Kita coba ini ya, kita coba melihat secara lebih detail ininya, pengertian-pengertian di dalam semiotikanya gitu. Nah, untuk itu kita mungkin kembali ke pengertian dasar ya dari Peirce. Di Peirce itu ada istilah firstness, ada istilah secondness, ada istilah thirdness. Firstness itu artinya sesuatu yang spontan, sesuatu yang belum ada aturannya, sesuatu yang belum belum ada kesepakatan, itulah firstness. Sehingga kualisan itu firstness, ikon, firstness, rem, firstness. Firstness itu artinya sesuatu yang kita tangkap secara spontan. Secondness, sesuatu yang kita tangkap tapi sudah kita kaitkan dengan pengalaman kita. Misalnya warna merah, kalau sudah dikaitkan dengan pengalaman traumatik masing-masing, dia sudah menjadi scene sign kan, sudah menjadi indeks. Indeks dari apa? Warna merah. Indeks dari trauma saya. Nah, thirdness itu ketika warna merah itu sudah dikaitkan dengan sebuah kesepakatan. Misalnya apa? Merah putih. Misalnya tanda bahaya. Artinya merah yang sudah kita sepakati bersama, itu thirdness. Nah, dengan demikian kan ada ini ya. Ada 3 level tanda menurut Peirce. Berarti apa? Ada qualisign, ada scene sign, ada legisign. Ada ikon, ada indeks, ada simbol. Legisign dengan simbol itu satu kategori. Nah, begitulah cara Peirce memahami tanda ya. Skema Peirce ini kan pada ngeluh kan ya. Waduh, skemanya banyak cabang-cabangnya itu kan ya.
Ya kan, yang segitiga yang kita ini, yang kita bikin cabang-cabangnya itu. Nah itu. Nah, Delos ini kira-kira dia lebih menyederhanakan Peirce nggak ya? Delos ini membuat Peirce yang rumit itu menjadi lebih sederhana nggak ya? Ya. Delos itu membuat lebih rumit. Iya. Kurang kerjaan kali ya. Nah ini kan Peirce tadi ya. Firstness, secondness, thirdness. Qualisign, icon, sinsign, index, legisign, simbol. Yang di bawah ini yang dasarnya adalah kode, kesepakatan, dan seterusnya. Yang ini spontanitas, yang atas ini. Jadi kita bisa membuat hierarki tanda seperti itu, menurut Peirce ini ya. Maka disebutnya yang ini potensial, yang ini menunjukkan, yang ini konvensional, convention. Nah oleh Deleuze ya, karena gini ya, Peirce ini kan tidak spesifik bicara waktu, movement, apalagi movement, dia umum sekali. Ini diterjemahkan oleh Deleuze menjadi semiotika tanda. Deleuze ini, oleh dia, firstness, secondness-nya, dan thirdness-nya dipakai, tapi ditambah dengan zero-ness. Tambah dengan zero-ness gitu. Wah, makin bingung menjadi kita. Tadi aja udah bingung ya. Nah, jadi ada 4 ini ya. Itu dikaitkan dengan 4 jenis image. Jadi kan ada image yang zero-ness, ada image yang firstness, ada image yang secondness, ada image yang thirdness. Yang pertama adalah perception image. Yang kedua, affection image. Yang ketiga, action image. Dan yang keempat, relation image. Jadi ketemu dengan Peirce di mana? Di firstness ini kan? Di firstness ini. Karena Peirce tidak bicara gerak gitu. Nah ketika bicara gerak ditambahkan yang zero-ness tadi itu. Nah, saya tidak akan membicarakan ini ya. Ini kan jenis-jenis image menurut Deleuze. Ini jenis-jenis tandanya. Yang ditampilin di sini baru sedikit. Jadi mungkin nggak usah kita pelajari lah yang itu ya. Kita pelajari yang umumnya nih. Yang umum itu adalah ini. Perception image. Image. Jadi sebetulnya ya perception image ini mirip dengan firstness-nya Peirce. Ketemunya di situ gitu. Image yang kita tangkap melalui mata, tapi ya belum kita kaitkan dengan apa-apa. Apa ini? Nah kita belum tahu kan ya. Ada nggak hubungannya dengan pengalaman kita? Kita juga belum tahu. Maka di Peirce dikatakan itu adalah qualisign. Di Deleuze itu dikatakan itu perception image. Image yang hanya kita tangkap aja sebagaimana adanya. Dia mungkin belum mempengaruhi kita, belum memaknai sesuatu. Itulah perception image. Kemudian ada affection image. Itu mahasiswa saya di S3. Jadi ingin sitting gitu kan. Oke, ketika image
afeksi itu kan berurusan dengan perasaan, dengan emosi, dengan desire, dengan hasrat, dengan ya keinginan. Nah, ketika gambar sudah berurusan dengan salah satu itu, artinya gambar sudah dikaitkan dengan diri kita. Nah, kira-kira kalau terkait dengan rasa gitu ya, rasa apa di sini yang dimunculkan? Ada rasa kebangsaan nggak ya? Nasionalisme, kesatuan, ada kan ya? Nah, maka kita sudah mulai ini. Gambar dikaitkan dengan emosi, desire, perasaan, tapi individu dulu. Bukan perasaan kolektif ya, perasaan individu. Jadi silakan masing-masing melihat gambar ini dikaitkan dengan pengalaman apa masing-masing gitu. Itulah ini affection image. Dan tidak sharing ya. Wah, saya gembira melihat gambar ini, nggak boleh maksa orang lain gembira juga gitu. Silakan orang lain sedih, karena afeksi itu kan plural. Nah, jadi ketika gambar mengundang daya afeksi kita, perasaan, emosi dan seterusnya, dia disebutnya affection image. Kalau kita terjemahkan, affection sign. Oke. Ada yang ketiga ya, berarti kan secondness itu ya. Melihat gambar mengundang bukan hanya perasaan, tapi mengundang action, mengundang tindakan. Oke. Yang kita lihat tadi itu iklan apa? Minuman ya. Iklan apa tadi itu? Minuman Segar Sari. Nah, melihat iklan itu tadi malam ya. Kira-kira besok pagi pergi ke mall nggak beli Segar Sari? Bisa jadi ya. Nah, orang yang pergi ke mall besok pagi setelah nonton iklan dari malam, gambar itu dari gambar berubah menjadi action. Iya, actionnya apa? Belanja. Antara gambar dengan action ada jarak. Tidur dulu malam-malam kan ya. Mungkin mimpi nutrisari juga kan, mimpinya itu kan. Besok belanja gitu. Nah, tapi ada antara gambar dan tindakan simultan. Kita nonton ini, Teater IMAX. Film Teater IMAX di Keongmas itu ya. Ada misalnya rudal menuju ke arah kita. Nah, kira-kira di kursi itu ya kita diam aja gitu. Gimana biasanya kita? Iya. Karena gambar itu kan seperti real gitu ya, benar-benar datang ke kita. Kita cenderung menghindar. Itulah action yang segera. Nah, banyak sekali contoh-contoh action yang segera itu, immediate action. Nggak tahu kalau di rumah tuh nonton TV, kalau film action suka ini nggak ya, suka main game ya? Iya, betul. Artinya gambar mengundang gerak kita gitu. Kalau di game gimana tuh ya? Itu bukan, Pak. Bagaimana? Itu termasuk juga, karena apa? Karena yang kita lihat kan gambar tuh. Yang kita pukul kan juga gambar. Kita kalau pakai Wii tenis kan pakai raket tenis. Ya, enggak, ada yang sekarang pakai raket tenis beneran ya. Tapi sudah digital gitu, sudah diberi sensor apalah gitu kan ya. Tapi yang kita pukul apa itu? Yang kita pukul image. Ya. Jadi gambar di layar itu membuat kita bergerak gitu kan ya. Nah, itulah tetap masuk ke ini dia tuh. Action image. Gimana? Enggak, Pak. Gambar porno itu berarti action image juga ya? Playboy. Iya. Iya.
Masa ada orang yang diam aja gitu? Nggak gambar porno. Ya nggak normal berarti kan ya. Jadi gambar itu kan tidak hanya pastilah emosi dulu kan ya, pastilah afeksi dulu. Jadi gambar porno afeksi. Apa afeksinya? Desire, gairah kan. Nah setelah muncul gairah, gerak gitu. Itu memang iya itu kan ya. Dan memang menyatu itu kan antara gambar dan gerak kita itu menyatu di situ. Enggak, saya cerita yang ini tadi yang tenis, bukan yang itu. Oke, jadi itulah action image ya. Ya apapun gitu kan ya. Kita nonton sandiwara, nonton apa gitu kan ya. Nonton tinju juga di televisi. Kalau nonton tinju, apa yang menonjol ya di kita? Atau nonton bola Indonesia dengan Malaysia? Gimana tuh emosi kita ya? Kan luar biasa apa namanya? Panas emosi kita ya. Padahal yang kita lihat gambar loh itu. Kan gambar yang kita lihat kan. Nah itulah makanya ada banyak sekali teori-teori tentang the power of image. Gambar itu bisa merubah orang gitu kan ya. Gambar itu membuat Ronaldo datang ke Aceh. Kan dia di televisi kan ada anak kecil Aceh pakai kaosnya. Iya. Nah, jadi gambar itu berujung dengan ini, action. Mula-mula menjadi afeksi ya. Dia merasa apa namanya? Empati, kasihan dan seterusnya. Kemudian action. Datang. Jackie Chan juga kan. Nah yang oh ini nggak jalan ya, nggak apa-apa lah. Anggap yang tadi aja apa gambarnya ya. Yang tadi Garuda tadi. Relation image itu kurang lebih sama dengan legi sign-nya di apa? Peirce. Artinya di dalam gambar ada sesuatu yang konvensional yang disepakati bersama oleh sekelompok orang, oleh komunitas, bahkan mungkin oleh bangsa. Ada sesuatu yang terkait dengan habit, aturan, hal-hal yang reguler, kode. Ada hal-hal yang membangkitkan semangat yang bersifat umum gitu ya. Nah, disinilah, di relation image inilah waktu menjadi kultural gitu. Waktu itu menjadi kultural. Saya pernah nonton apa? Ada iklan layanan masyarakat, iklan pemilu ya, iklan pilkada. Udah lama sekali pilkada, tahun berapa tuh? 5 tahun yang lalu. Pilkada di Jogja. Saya nonton iklannya, nenek-nenek naik beca, ya kan ya. Kemudian gerak becaknya lambat, si neneknya ngomongnya pelan, pelan dalam pengertian ini ya, pelan kan ya, bukan pelan suaranya tapi ininya, durasinya pelan. Tukang becaknya juga ngomongnya pelan. Nah, artinya apa itu? Orang Jogja memaknai waktu itu bukan time is money. Iya. Nggak tahu tuh apa itu kan ya. Jadi pokoknya di Jawa itu kan Jogja lah gitu kan ya. Kelambatan itu merupakan sesuatu yang harus dihormati. Menjadi kultural, menjadi nilai kan ya. Orang nggak boleh tergesa-gesa. Nah itu kan waktu menjadi bernilai kultural. Benar nggak begitu? Harus dinikmati ya.
Dan kita mungkin perlu iri dengan orang Jogja gitu ya. Karena kita udah nggak menikmati waktu sekarang gitu. Artinya di relation image inilah waktu itu menjadi kultural dalam pengertian masing-masing budaya memaknai waktu berbeda-beda gitu. Ini ada sebuah cerita, bukan anekdot ini ya, cerita ini ya. Saya dulu pernah mengendarai mobil di Trans Sumatera dengan teman-teman saya gitu ya. Nah di satu tempat di agak hutan-hutan lah gitu, jarang rumah gitu ya. Kita udah mulai kehabisan bensin. Nanya ke ini penduduk setempat. Itu udah 15 tahun yang lalu. Nanya ke penduduk setempat, pom bensin sebelah mana gitu kan ya. Ah dekat katanya, dekat di mana? Itu di balik bukit itu katanya. Dekat nih di balik bukit itu. Ya udah kita pergi, nggak tahunya itu berpuluh-puluh kilo dan bensin kita habis. Jadi bagi dia di balik bukit itu dekat, padahal tuh puluhan kilo. Nah kalau kita tanya di Bandung ini ya, di mana pom bensin? Ah jauh itu di Cikutra gitu kan. Nah jauhnya kita di sini dengan jauhnya orang di Sumatera pedalaman itu beda kan? Makanya tadi ada human time yang berbeda gitu. Oke, jadi ini masih ada sedikit ini ya. Ada kuliah lagi nggak ya? Habisin ada ya. Kita paling 1 menit lah. Karena ada icon of time. Icon of time itu arti ikon waktu ya. Berarti tiruan waktu. Nah makanya tadi ada waktu di dunia nyata, ada waktu di film. Nah di film itu udah pastilah dia tiruan waktu. Di film itu waktu tiruan. Contoh ini. Ini ikon waktu. Kan definisi ikon itu kan, apa definisi ikon? Sesuatu yang meniru sesuatu yang lain secara tidak sempurna. Wajah saya, pas foto saya, meniru wajah saya tuh secara sempurna nggak? Enggak, kalau sempurna nanti khawatir kita ya. Nanti foto saya itu jalan-jalan nanti kan hidup. Berarti dia niru tuh hanya bagian depan saja. Nyawanya, otaknya, pikirannya kan nggak dibawa gitu. Nah itulah ikon. Berarti yang ini juga ikon ya. Nah ada juga istilah indeks waktu. Indeks waktu itu sesuatu yang kita lihat, ini saya rasa ini sehari-hari banget ini ya. Sesuatu yang kita lihat itu mengarahkan kita ke depan, atau mengarahkan kita ke masa lalu, atau mengarahkan kita ke masa sekarang. Tergantung apa yang kita lihat. Slow motion mengarahkan kita bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan, tergantung kesepakatannya. Nah itu. Jadi kalau sudah mengarahkan kita gambar ya, berarti itu ada tandanya adalah indeks. Ini contoh, tadi udah kita berikan contoh. Dia mengarahkan kita ke sesuatu di ujung sana gitu. Si gambar ini. Kemudian ada simbol waktu. Simbol waktu itu artinya waktu yang disepakati secara kultural. Bagi orang Jawa waktu artinya apa? Bagi orang Sumatera waktu artinya apa? Bagi orang Jawa lambat artinya apa? Bagi orang Batak keras artinya apa? Nah, bagi orang Batak lambat artinya apa? Mungkin bagi orang Batak lambat, bagi orang Sunda keras. Orang Batak ngomong lambat di sini gitu ya, bagi orang Sunda dia ngomong keras gitu. Benar nggak itu ya? Makanya sering konflik itu. Orang Bataknya udah merasa ngomong lambat kan ya, suaranya.
orang Sunda tuh menerimanya, dia ngomongnya kencang gitu kan. Nah ini kita sudah bicara symbol of time, waktu yang disepakati secara kultural. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan gitu ya. Kalau enggak, ya udah kita tutup. Terima kasih.